Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah di bawah pohon beringin. Ada janda muda pakai baju merah daun saga. Dengerin ceramah kisah pelangi, insyaallah semuanya masuk surga. Alhamdulillahil qail, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah, para guru-guru, para pinisepuh, fa insyaallah ta'ala semuanya dirahmati, diberkahi, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahmatullah SPDI, Al-Ustadz Haji Rahmatullah, ini iya apa IN ya? N ya? Oh, ada dua namanya ya, namanya kembar ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah, Kelurahan apa ini? Paku Alam, yaitu Bapak Lurah Sukron Makmun. Udah gak jadi kiai lagi sekarang, jadi lurah. Bapak Lurah Sukron Makmun SE. Yang saya hormati Bapak Binamas, Bapak Yuda Kusuma. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Rustam. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musalla al-Mukhlisin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Yusuf dan juga Bapak Ustadz Maksum. Saya hormati, saya muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Al-Mukhlisin, Al-Mukarram Ustadz Zainal. Yang jemput saya yaitu Bapak Noto, Bapak Suhar Naidi, dan Bapak Suhada. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Effendi, Imam Besar Musalla Al-Mukhlisin. Yang saya hormati Ketua RW Pakualan, Bapak Wahyu, beserta Bapak RT Agus Latif, dan juga Bapak Hidayat dan Bapak Muhammad Yunus. Semuanya saya hormati, kita muliakan. Allah jadikan semuanya sehat, panjang umur sampai hari kiamat. Doa jangan tanggung sampai hari kiamat. Rizkinya berkah, amin. Rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak mantu keluarganya solih dan solihah.
semuanya dalam keadaan berbahagia. Tidak lupa yang saya hormati tukang son. Tukang son kalau kagak dihormati itu speaker berbunyi mulu. Makanya dia saya hormatin supaya suaranya dari awal ke akhir ceramah bagus, agak ngejuit. Tukang son beserta son-sonnya saya doain masuk surga. Banyak yang nyewa, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah. Ini kebanyakan calon semuanya ya. Pada kepengen emang pergi haji. Umroh pengen. Punya tanah enggak? Banyak amalan supaya nyampein kita ke tanah suci. Yang udah masyhur baca suratul Waqi habis asar. Ada lagi sebetulnya sesudah suratul Waqiah, yaitu baca surat tanah sertifikat. Tapi Allah kalau berkehendak bagi hamba-hambanya yang dapat undangan ke tanah suci, ke rumahnya. Kalau Nabi mau mengundang kita ke makamnya, ziarah ke kuburnya, Allah banyak cara. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah berkehendak akan segala titahnya dan kemauannya, Allah kagak pakai ribet-ribet, kagak pakai repot, cukup berkata kun, kalian berangkat umroh, fayakun, nyampe ke Mekah. Duitnya dari mana? Ada umroh kosasi, duitnya dikasih. Duitnya boleh dikasih. Ada umroh mansur, halaman rumah kena. Ada umroh abidin atas biaya di dinas, itu biasanya lurah, babinsa, ya. Terus camat, terus juga yang pada kerja di pabrik itu atas biaya dinas atau umroh kosasi. Ya. Mau bagaimana caranya Allah berangkatin kita? Yang penting kitanya sehat. Makanya mudah-mudahan dengan kumpulnya Bapak Ibu di sini di acara Isra Mi'rajnya Nabi, ini ribuan malaikat pada turun kemari, kecuali Israil yang kagak. Repot Israil kemari, nah repot saya. Gara-gara bunuh dia satuannya orang mati semua. Yang turun kemari malaikatur rahmah, amin. Makanya ibu kalau lagi melihat kiai ngomong jangan salah ngomong yang enak-enak. Ya Allah, sesudah saya pulang ke rumah nanti kasih saya banyak duit gitu, kasih saya rezeki bisa biar pulang umroh, laki saya jangan kawin lagi, kata gitu. Ya doanya yang bagus-bagus, anak saya yang kerja biar pada dapat kerjaan yang enak, yang pada kuliah biar pada dapat nilainya bagus. Yang pada ngantren biar jadi kiai semua. Jangan amin kalau kiai semua repot. Sampai ngaji kiai semua. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh semuanya, amin ya rabbal alamin. Saya hormati para adik-adik remaja, ini remaja dua-duanya ya. Ya Masya Allah. Sama bocil-bocil. Tadi pas saya nyampe, itu persis kayak ikan sepat. Kayak ikan sepat nanggakin, tangan saya dipantau-pantau ke bocah. Katanya cinta kamu. Untuk saya pakai parfum. Coba kalau habis makan petek, kiai tangan ibu petek. Saya pakai parfum dari langit. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngomong-ngomong yang lagi ceramah kok ada jam berapa? Ini saya demi memenuhi undangan dari Ustaz Zainal Musholal Mukhlisin. Undangan di Bangkok saya batalin. Oh, saya mulai kemari. Masya Allah. Alhamdulillah pas saya nyampe jamaahnya luar biasa. Cinta sama Nabi, amin. Cinta sama ulama, cinta sama kiai. Emang kita kudu cinta sama ulama, sama kiai, sama ustaz. Kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustaz, kita nggak pada bisa sembahyang, ibu. Nggak pada bisa ngaji, ya. Ini makanya besok bulan puasa, sebulan lebih dikit lagi, penuhin di musola, penuhin. Siang malam tuh jangan pada mana-mana, di sini aja udah. Tadarusan, insya. Lah berdoa mah nggak udah di Mekah atau di Masjid Nabawi. Di sini juga kalau gusur mah nyampe ke langit, betul nggak? Nggak usah mudu-mudu gua berdoa ntar di Ka'bah. Boro-boro berdoa keinjak-injak. Orang kayak apa tahu. Nih di sini kalau mau nangis mah di musola nangis tuh. Terus juga ada gue nasi. Kenapa nangis aja lu? Kalau masak langsung dikabulkan dari rezeki ada gue nasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini momen acaranya peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ada juga orang begini, udah Isra mah kecil-kecilan aja, kecuali muludan. Jangan ngomong begitu. Jangan suka ngomong acara kecil-kecilan. Sebab kiainya tinggi-tinggi. Kalau kiainya ucap baba boleh ngomong begitu, kecil-kecilan. Sebetulnya di samping muludan yang kita rayakan, kita besarkan, Isra harus lebih kita besarkan. Sebab gara-gara Isra kita bisa tahu perintah sholat 5. Nah, kalau Nabi kagak diutus, kagak dipanggil ke langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, kita sembahyang bagaimana yuk? Bener nggak bu? Manusianya manusia adalah orang yang meletakkan kepala dengan kedua tapak kakinya sejajar. Adalah orang yang menegakkan sholat 5. Ini udah pada supaya isya belum? Udah. Ada juga yang ngomong gini, karena itu mas sekarang tahajud. Kalau tahu siangan. Emang di antara sekian waktu sholat yang diakhirkan paling bagus plus dengan tahajud sholat isya. Cuma kalau musim dingin begini enakan narik selimut ya. Musola alaihi ajan. As-salatu khairun minan naum. Dengar. Cuma dia ingatinnya enakan tidur daripada sembahyang. Tidur lebih baik dari sembahyang. Makanya kalau azan subuh jangan enak-enak, suruh hati-hati. Atau begini, azan subuh biar orang pada bangun datang ke musola. Habis azan yang azan ngomong gini, musola al-mukhlisin kebakaran. Enggak tuh yang pada tidur pada bangun. Atau kalau diajarin subuh kagak pada nyampe, azan jam 3. Saya yakin dan percaya, mau azan enak ya kagak enak suaranya, pasti pada mari. Wah ini gila apa bego? Jam 3 udah azan, yang azan pintar lah. Siapa yang gila, siapa yang bego? Mikir aja dewek. Lah saya azan jam 4:30 kagak pada datang, jam 3 pada nyampe. Benar. Kalau gitu siapa yang gila, siapa yang bego? Tapi orang sini mah asal dengar azan buru-buru ke sumur ya. Ibu ya. Ada yang dengar azan, ya gubernur pantat dong udah azan. Ibu bapak hadirin
Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji biayanya mahal. Zakat, infak, sedekah pakai duit, benar enggak? Kemudian puasa memakan banyak tenaga, loyo kita selalu puasa ya. Tapi semua ibadah-ibadah yang tadi saya sebutin, Nabi menerima perintahnya melalui perantara, yaitu malaikat. Ada yang nyaut, Idrokil, Pak Ustaz, Idrokil. Saya ulangi, jawab yang benar ya. Ntar yang bisa jawab pulang duluan, sepi gua. Perintah ibadah haji biayanya mahal. Zakat, infak, sedekah pakai duit. Puasa melelahkan. Dan perintah-perintah ibadah yang lainnya semuanya pakai perantara, yaitu malaikat. Baru ngeh ya. Tapi yang namanya sholat 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, Allah tidak membutuhkan perantara. Jibril dan Mikail hanya sebagai tukang jemput Nabi dengan satu kendaraan buruk namanya. Allah mengundang langsung Nabi Muhammad, bukan ke langit ke-1, tapi melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7 lapis langit, sampai ke Sidratil Muntaha. Diundang langsung di hadapan Allah Subhanahu. Ada yang tahu nggak? Nabi pas nyampe berjumpa sama Allah, Nabi ngomong apa? Ada yang tahu nggak? Takut jawab, takut suruh pulang nggak? Yang bisa jawab pergi umroh dan nanti meluran tahu. Apakah Nabi ngomong wow? Pas Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi duduk. Dalam satu riwayat duduknya seperti duduknya kita sholat pada saat duduk iftiros. Tahu ibu bapak duduk iftiros? Tahu nggak? Duduk tahiyat itu duduk yang paling hormat, duduk yang paling berakhlak. Kayak perempuan zaman dulu kalau duduk begitu ya bu ya. Zaman dulu tahun 70 kesini dikit, kesonoin dikit. Itu kalau duduk perempuan zaman dulu begitu. Tapi perempuan zaman sekarang duduknya udah kagak ada sopan-sopannya, bekangkang. Masya Allah. Ini yang muda-muda, maksudnya maji yang muda-muda. Bukan maji, bukan. Bapaknya maji sensitif benar. Zaman dulu duduknya perempuan zaman sekarang kayak orang laki ya. Naik motor bertiga, la ilaha illallah. Jadi Nabi duduk di hadapan Allah, duduk iftiros, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi katakan? Kalau yang sering sholat pasti tahu. Yuk kita ucapin ucapan Nabi bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Itu ucapan Nabi. Kok Pak Ustaz Nabi udah assalamualaikum? Emang Tuhan makhluk? Yang perlu didoain makhluk. Malaikat ketemu malaikat ketemu Nabi, assalamualaikum. Nabi ketemu malaikat, assalamu. Malaikat sama malaikat saling ucapin salam. Kita ketemu sama kita ucapin salam. Tapi Nabi ketemu dengan Allah tidak assalamualaikum ya Allah, enggak. Tapi at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu. Dan ini menjadi bacaan rukun qauli dalam sholat. Kalau tahiyatnya kagak bener, sholatnya bisa batal. Makanya tahiyat bener bu, tahiyat yang bener.
ada tasdidnya, udah dipasin tuh bacanya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu poyyi nyemil poyyi gitu, poyyibatu lillah. Jangan dibaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu yang fasih, ya tajwidnya yang benar. Sebab itu bacaan rukun dalam shol. Apa artinya? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu. Salam penghormatan bagimu wahai Allah, Tuhan yang maha memiliki keberkahan, Tuhan yang maha memiliki rahmat, cinta dan kasih sayang, Tuhan yang maha agung lagi mulia. Itu ucapan Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu. Terus Allah jawab. Jawaban Allah kita baca rame-rame. Assalamu alayka ayyuhan wa rahmatullahi. Romannya ragu-ragu. Jadi itu at-tahiyatul yang ibu bapak baca kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu dialog Nabi dengan Allah Subhanahu. Di mana? Di mana? Di Sidratil Muntaha. Hebat nggak tuh sholat? Hebat nggak? Hebat nggak sholat? Hebat, luar biasa. Apa jawaban Allah? Selamat sejahtera untukmu wahai nabiku. Masya Allah. Langsung dipuja di hadapan Nabi, wahai nabiku. La ilaha illallah. Nabi yang lain kan dipanggil dengan penghormatan tinggi seperti itu. Hanya Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Pakai kata-kata panggilan mesra. Ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku. Masya Allah. Allah mengakui kenabiannya Nabi Muhammad. Allah mengakui kehambaannya Nabi Muhammad. Ini kita ngaku hamba Allah, udah diaku belum kita sebagai hambanya? Udah diaku apa belum? Belum. Belum. Masih proses. Kan saya sholat Pak Ustaz, ya bulan puasa saya puasa. Orang-orang 30 hari, saya 40 hari. Itu yang 10 hari bayar utang puasa zaman dulu Pak Ustaz. Zaman saya masih anak muda, belum hidup agama, pernah hari saya masak Indomie. Ya kan orang zaman dulu begitu kalau pagi hidup ya. Ya Bu ya. Masya Allah. Itu kan penghambaan saya, benar. Saya sholat tahajud Pak Ustaz. Dari jam 12 rakaatnya 2 kali kehitung dah. Apakah saya sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya? Belum. Proses lagi proses. Saya zakat Pak Ustaz, infak sedekah kayak orang yang lain. Kata ibu saya hormat sama suami saya. Kata ibu saya hormat sama tetangga saya. Bukankah itu penghambaan saya kepada Allah? Udah diterima apa belum? Belum. Lagi proses. Ustaz, kiai, termasuk kisah angin, penghambaannya sudah diakui apa belum sama Allah? Belum ketahuan, belum ketahu. Serem kata itu, belum ketahuan. Masya Allah. Makanya jangan sombong. Yang rajin ngaji setiap hari, jangan suka ngata-ngatain orang yang kagak mau ngaji. Ntar kalau dibalikin jadi berantem. Enggak? Ngaji lu, dandan. Apa lu ngurusin gua? Lu juga ngaji belum tentu, apalagi cokoran lu. Akhirnya kagak jadi komisari berantem. Enggak? Punya tetangga, punya saudara yang kagak mengaji, bacain Al-Fatihah. Setiap dia kita lewat ke rumahnya, assalamualaikum wahai tetanggaku.
Al-Fatihah. Kemudian begitu kali. Dan jalan lama. Apa lu? Saya gua kayak ketemu setan. Lu sih salah paham mulu saudaraku. Aku mendoakan kau agar kau mau ngaji. Oh, udah besok-besok lu usah baca Al-Fatihah. Lu libat guru dandan. Daripada dikata-kata bener kagak kok. Bawa ngaji kakak lu gitu. Terus dibalikin kayak lu tahu aja. Benar-benar. Para ustadz, para kiai kalau ngajar jangan galak-galak. Sebab tugas ustadz, tugas kiai, tugas ustadz hanya menyampaikan. Selebihnya agamanya mau benar mau kagak bukan urusan kita. Urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah la yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kalau dinisbatkan ke kita, sesungguhnya engkau wahai ustaz, kiai, ustazah, engkau tidak bisa memaksa kehendak orang jadi benar, walaupun itu istrimu, walaupun itu suamimu, walaupun itu anak-anakmu, walaupun itu orang yang kau cintai, melainkan hidayah hak mutlak punya aku, kata Allah. Aku berkehendak membuat orang yang gila jadi benar, yang benar jadi gila. Tinggal kehendak kemauanku, kata Allah Subhanahu. Paham Bapak Ibu, paham? Ustaz, kalau kagak diajak ngaji sepi banget Pak Ustaz. Kalau begitu ngaji mah tipu-tipuan ya. Bener gak? Lo kan mau berhenti. Karena ada ustaz-ustaz yang ambokan. Soal ngajar murid tadinya 10 tinggal 4. Jangan ajarin tinggal 3. Orang mau ajarin terus, makin dikit makin ringan, bener gak? Amplopnya kecil Pak Ustaz. Kalau banyak lumayan. Kalau ada 30 orang, kalau cepat-cepat 300. Ya itu bukan ajar, dagang. Ini Ustaz-ustaznya kiai jangan ngomongin amplop dah kalau lagi ngajar mah. Termasuk saya di Sapuangin, gak pernah saya ceramah di mana-mana ngomongin amplop bu, gak pernah. Lah, isinya juga gak pernah saya omongin, gak pernah saya ucapin. Apalagi saya pikirin, itu urusan panitia. Tugas saya bagaimana ceramah menyampaikan supaya dari mulut saya masuk ke dalam hati ibu. Amin. Ya Rabbal. Terus juga saya kagak boleh memaksakan setelah mendengar ceramah saya jadi orang benar semua, bukan urusan saya. Tapi repot juga. Kalau pulang ceramah, dengerin ceramah Sapuangin, gila semua, repot juga gua. Tapi mudah-mudahan lah. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulut kiai siapapun, kalau yang benar kita ambil. Amin. Amin. Tahu nggak telur ayam tahu ayam ya? Kan dalam pantat ayam ada 2 yang keluar. Ada tai ayam, ada telur. Kalau tainya diambil jangan. Telurnya ada tukang tani, telur ambil, tai ambil. Buat pupuk. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu hadirin hadirat. Itu Nabi Muhammad disanjung-sanjung langsung di hadapan Allah. Nabi yang lain kadang ngalamin peristiwa yang hebat, dahsyat, luar biasa. Nabi Adam walaupun di surga kagak pernah disanjung-sanjung setinggi itu oleh Allah. Sampai Nabi Isa yang diagung-agungkan luar biasa oleh orang Nasrani sehingga dianggap anak Tuhan, tidak seagung Nabi Muhammad pengagungannya di hadapan Allah Subhanahu. Hebat gak Nabi kita bu? Hebat gak? Masya Allah, luar biasa. 124.000 Nabi, 313 Rasul,
sampai ke-24 Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Terakhir Nabi kita Muhammad nyukupin 25. Semuanya di bawah trepakan kaki Nabi Muhammad, pangkatnya dan martabatnya. Tapi walaupun begitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya luhur, akhlaknya mulia kepada istri, keluarga, bahkan kepada musuhnya sekalipun luar biasa. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik, dipuja seagung itu, setinggi itu di hadapan Allah, kagak menepuk dada. Nabi masih ingat sama orang dongkal, padahal kita belum ada. Nabi kagak lupa sama umatnya. Masya Allah. Kalau kita nemuin camat, nemuin wali kota, nemuin gubernur, kita dipuji-puji, kagak bakal kita ingat orang kampung kita, bener gak? Lupa kita mah, lupa. Jangan pula ketemu orang gedean, berteman sama orang kaya kita lupa, sama teman yang lama, bener gak? Manusia ini, kita manusia biasa. Tapi Nabi di atas puncak penghormatan yang sungguh luar biasa. Nabi ketika dikata oleh Allah, ketika diucapkan salam oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai nabiku, kata Allah. Rahmatku dan keberkahanku senantiasa menyertai dirimu. Nabi kagak lupa mendoain kita. Apa kata Nabi? Yuk kita baca bareng-bareng. Assalamu alayna wa ala. Lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Hak kecil dan hak gede. Solihin. Jangan. Kalau begitu bakar selayarnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salihin. Lagi. Salihin. Lagi. Nah, ada yang punya laki namanya Solihin ya? Supaya pasti. Kalau yang punya suami namanya Solihin, panggil begitu. Wahai abang Solihin, udah makan apa belum? Emang kudu begitu. Solihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ya Allah, aku berterima kasih. Engkau doakan, Engkau berikan rahmat dari hidupku sampai wafatku, sampai di hari kiamat, dan juga untuk keluargaku dan anak cucu keturunanku. Tapi tolong ya Allah, umat saya yang ada di Dongkal, berikan mereka keselamatan ya Allah. Yang sembahyangnya setahun sekali, kalau masuk ke kuburan jangan diapa-apain ya Allah. Tuh Nabi tuh, Masya Allah. Istri yang lawan sama laki, jangan disiksa ya Allah, maafin ya Allah. Suami yang nyeksa bini, kawin mulu kan, duit kagak dapat, lalu kayak anak muda, warisan tanah kagak punya, bini baik dibanyakin. Lah kan betul 5 menit. Hai orang laki, kalau sampai mandul, binimu 4-4-nya mandul boleh kawin lagi, sebab kalau bakal punya anak. Terus sekali jeblok anak kelima terus keluar. Kalau bini 4 berapa 5 kali 4? 20 anak. Tanah cuma punya 100, pusaran berapa meter? Betul? Yang kasihan ketempuan bini tua. Pas sudah bujur ngalor, lagi nangisnya, ampun udah mati aja bang. Enggak lama, assalamualaikum berempat. Assalamualaikum berempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya doain abang biar diterima oleh Allah. Iya amin. Abang dapat
dapat husnul khotimah masuk surga, amin. Ini mongkos siapa 4 orang? 3 orang siapa? Saya bininya di kampung Kelor. Saya yang di Bogor. Ini satu lagi yang kecil. Siapa ini? Saya di Kerawang. Masya Allah. Kesel kagak bu? Aturan sedih. Tuh kayak di was-was. Udah begini gua juga yang rusak. Akhirnya dimarah-marahin sama bini tua gara-gara banyak ahli kagak punya bang. Bu, kalau suaminya kaya kawin lagi boleh nggak? Tuh, boleh. Boleh. Ya apa ya? Kontrakan 30 pintu, mobil angkutannya 15, warung sate, warung nasi, enggak kampung punya bini atu, penyakitan. Ayo. Kalau enggak kawin lagi lu belangsak. Lo kan bini penyakitan mau dipakai modal. Ayo, kalau udah begitu mah istri yang beriman kepada Allah pasrah. Sebab pernah dicoba lakinya pasti pakai ngik-ngikan. Kata lakinya gua pakai salah, bukan pakai salah. Sekali pakai masuk ke SUD. Masya Allah. Kalau udah begitu mah ibu ngomong. Sebagai istri yang baik ngomong, bang. Dulu emang saya cakep, bahenol seksi gemoy. Sekarang ayah bang udah penyakitan, nggak bakal bisa memuaskan abang. Walaupun berat hati, kata ibu nih yang lagi kaya. Abang mau kawin sama janda boleh, sama cabai-cabean juga boleh, asal jangan kawin sama nenek-nenek bang. Kata gitu bu. Ya bu, praktekin nanti ya. Kata ibu aku cabik. Tuh, izinkan kalau sudah begitu. Baru benar. Kata orang juga benar. Kata agama lebih benar. Sekarang bini masih cakep. Mana bini rajin banget tuh bini. Udah pegawai di rumah kuli nyuci. Ya. Kuli nyuci 4 pintu, 1 pintu 1 juta, 4 pintu 4 juta ya. Lakinya nganggur, pakai kawin lagi, cekek kasih gitu. Maaf orang laki tapi bukan orang laki sini. Orang laki sini mah semuanya takwa, takut sama bini tua. Emang kudu takwa pak, jadi laki sama bini. Bapak kenalkan Sayyidina Umar, kenal nggak? Sayyidina Umar, sahabat Nabi yang berapa itu pak? Lu diam-diam lu, boleh ngomong orang lagi. Sahabat Nabi yang kedua, Sayyidina Umar, jagoan juara. Manusia takut sama beliau, setan juga takut kesamprongan. Ini misalnya jalan-jalan satu gang, Sayyidina Umar melewati gang A. Setan juga mau melewati dari yang A juga. Setan udah nyium bau wangi Sayyidina Umar. Kata setan sama rombongannya, minggir. Lu kafiran dekat Umar, habis lu, kebakar. Setan aja minggir. Tapi sama bininya Sayyidina Umar gemelin jembain pak. Suatu riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu habis dimaki-maki sama bininya, datang ke rumah Sayyidina Umar pengen minta nasihat. Udah mau nyampe dikit lagi dua tiga pendengaran suara Umar lagi dimaki-maki sama bininya. Kalau kayak sekarang dasar laki tolol, laki bego, pokoknya harus dimaki-maki dah. Apa Sayyidina Umar lawan? Enggak, diam aja. Sayyidina Umar begini, didengerin omongan dirinya. Udah segala rupa omongan lah. Mu'adz bin Jabal dengar. Kata
Kata Mu'adz, ya Allah, saya datang kemari meminta nasihat. Ternyata khalifah lagi dimaki-maki anaknya itu. Sayyidina Umar berangkat ke Sayyidina Mu'adz, berangkat pulang. Sayyidina Umar buka pintu, melihat, hai Mu'adz, Mu'adz, ta'ali, balik lagi. Mu'adz balik lagi. Kenapa kau balik lagi? Bukankah kau mau ke rumahku? Iya, ya Khalifah. Kenapa kamu pulang? Begini Khalifah, bagaimana saya kamu pulang? Saya dari rumah habis domelin. Saya kemari ke rumah engkau, wahai Khalifah. Saya pengen minta nasihat, engkau juga lagi domelin. Makanya saya pulang. Karena si Umar seri, draw. Tapi begini kata si Umar, sini Mu'adz, duduk sampingku. Mu'adz, dengarkan. Aku bukannya takut kepada istriku. Aku bukannya nggak berani. Cuma takut kalau dimasakin doang. Kau perhatikan, dari mulai sejak dia mengandung anak kita, dari bulan pertama sampai bulan ke-9, betapa melelahkannya ya Bu. Ya Bu. Dia, saya dan kalian semua kaum lelaki hanya sekedar menanam modal. Kau tanam modal sebagai investor. Mereka lah para mama yang menanggung hasil perbuatanmu. 9 bulan dikandut-kandut, bukan sehari 2 hari, 9. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi udah bulannya. Emang kalau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga enak itu mah. Ya di Sabahnya apa ya enak. Di Sabah, kalau di Sabah nggak? Ya kalau malam Jumat dinyariin, bang, kalau kurang masih ada nggak bang? Gitu. Tapi kalau udah 8, 9, ibu serba salah Bu ya. Hati selalu was-was, mau ke WC ngeri. Pas ngeden takutnya keluar bukan gituan, keluar orok, bener nggak? Masya Allah. Pas ibu lahir, nggak semua laki-laki dampingin di samping istrinya, bener nggak? Ada yang lagi mancing, mau mampus kali itu laki. Ini lagi setengah mati tuh dimancing. Kata bidan, ibu suaminya mana? Mancing Bu. Kurang ajar. Masya Allah bininya lagi ngapa-ngapan. Masya Allah bininya, Masya Allah bininya. Ada juga laki yang benar-benar nungguin. Kata bidan, ini baru suami sejati. Iya Bu, saya tahu diri. Karena saya bikin barang sama dia. Saya pengen tahu keluarga orang apa buahnya. Ada bini. Kata lakinya, bayangin betapa menderitanya perempuan ketika melahirkan ya Bu. Ya Bu. Tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan. Istriku susah melahirkan, tangisnya sungguh memilukan. Benar Bu? Kan kalau apalagi yang pengantin baru beranak nembe, tahu beranak nembe. Kalau itu beranak kolokannya bukan main, sakit. Kata laki cewek amat lu dibikin sama lain sama lu. Ya Bu ya, kan pengennya manja di samping ada suami, betul gak? Masya Allah. Dia mengeluh kesakitan dengan jeritan yang tertahan-tahan. Bener gak? Ngap-ngapan gak? Kata bidan, ngeden Bu. Bukan orok yang keluar, hainya keluar. Bener gak? Tarik nafas Bu. Ibu ngeden jangan di dada, tekan ke bawah. Emang bidannya kalau kita pokin tuh bini kita, kasihan banget gara-gara memberanakin anaknya. Masya Allah. Dia mengeluh putus
putus asa, tak tahan lagi menahan sakitnya, tak tega, tak tega. Masya Allah. Kata laki yang soleh, ya Tuhan, apa tulisannya dah? Apakah salahnya sehingga engkau menyiksanya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang kau siksa. Zaman sekarang beranak susah, dibedah perut lu, dibedel alias ses. Zaman dulu kalau dukunnya berani dibedol, ditarik. Kalau dukunnya agak berani, kemudian mati dalam perut berikut emak-emaknya, benar-benar. Masya Allah tuh Pak, perjuangan bini Pak. Makanya bini daripada sayang ya. Ya Pak ya. Kalau punya curang. Apa istri kudu pada sayang Pak. Kata Sayyidina Umar, Muaz, ngomel, istri ngomelin kita, itu hiburan buat menenangkan hatinya. Itu hiburan buat menyenangkan hatinya. Biarkan. Jadilah pendengar yang baik. Tuh begitu Pak. Jadi kalau bini ngomel jangan ngomel lagi. Kita diam aja. Bapak sambil beli. Terus lalu berhenti. Bang apa bang? Lalu pingsan. Masya Allah. Ya Bu ya. Ibu kalau udah ngomel depan laki, lega nggak? Lega nggak Bu? Ntar keluar lagi ngomelin. Itu hiburan dia. Masya Allah, betapa capek dan lelahnya perempuan pas lahirin nyusuin, bener nggak? Bapak agak tahu anak sakit, ya nggak? Bapak agak tahu ibu kalau malam agak tidur. Paling bapaknya bakar ban, anak nangis pun bakar ban, tolol laki-laki. Anaknya nggak kenapa kena asap ban. Ya Allah, kalian udah rajin ngaji, anak nangis mulu baca Quran, baca ayat kursi. Oh Ustaz udah 16 kali baca kursi, kemudian masih nangis baik. Kursinya bawa. Anak nangis mulu baca ayat kursi sama Al-Falaq. Itu setan bocah ada. Ambil garam, aurin. Pas diaurin kena mertua. Matu. Gua. Kita kata setan. Masih lagi masuk ke dalam lagi. Saya kata tidur mas semalaman. Anak nangis dulu kata lakinya, Masya Allah. Ya Bu, sampai kurus badannya netein. Udah netein orang, netein bayi ajaib lagi. Masya Allah, kamu kalah. Ya Allah. Saya ngomong betul kencang, netein strik. Saya minum dulu ya. Kata Sayyidina Umar, Muaz, 10.000 kali kau diomelin sama istrimu, biar, jangan kau balas. Istrimu adalah belahan jiwamu. Anggaplah badanmu adalah jasadnya, istrimu adalah ruhnya. Betul. Kan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah saling melengkapi, benar nggak? Ini bapak-bapak ganteng kayak gini berkat jasa perempuan istrinya masing-masing, benar. Udah pilih satu ganteng, apalagi udah dimpat sama ganteng. Amin apa? Ingat syaratnya kudu kaya. Kalau miskin jangan Pak, namanya itu bunuh diri. Dan kita mati di was-was mobil tua. Jangan. Nah, kalau saya mati
Ada ganti kami garing, kata bininya garing. Masya Allah, Masya Allah. Nabi pada saat jalan-jalan Isra Mi'raj Nabi jaga ke neraka ibu. Nabi sedih. Di neraka ternyata banyak kaum perempuan. Kata Nabi, ya Jibril, itu umat siapa? Itu contoh umatku ya Muhammad. Kenapa mereka masuk neraka Jibril? Karena perempuan di dunia banyak kagak bersyukur sama laki. Tapi bukan perempuan sini, bukan. No, perempuan Israel. Perempuan sini bagi-bagi duit cepet, alhamdulillah. Pego, alhamdulillahirabbil. 1 juta, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ditambahin lagi wa ala umuri dunya wadin. Kasih lagi 5 juta, tambahin lagi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kata lagi sallallahu alaihi. Senang ya Bu, senang ya. Terus kata lakinya itu duit yang buat mama semua. Masak segala macam urusan papa. Oke, gede aja, ini duit. Ya Bu ya, boleh nggak Pak? Masih banyak-banyak bagi, boleh nggak? Boleh. Tugas kita nyari duit, tugas bini ngabisin. Tapi untuk yang manfaat, bayar listrik ya. Listrik yang dikontak dari PLN kalau dibayar kurang sehari udah dimatiin loh. Tahu aja dia ya. Kata bini saya, bang, listrik bayar dulu, masih lama bang, telat sehari dimatiin bang. Tapi pas sudah bayar langsung hidup, tahu ada itu dia. Tahu ada ya. Masya Allah. Perempuan yang kurang bersyukur kepada suaminya, itu sholatnya nggak ada gunanya Bu. Kasihan nggak Bu itu perempuan Bu? Puasanya nggak ada gunanya, haji umrohnya nggak ada gunanya, dan itu menjadi penyebab dia masuk neraka. Kasihan nggak Bu? Kasihan nggak Bu? Makanya ibu-ibu yang ada di sini udah nerimain apa adanya ya Bu ya. Sehari gope, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nggak pengen ngomong mau dikasih duit kayak bukan kagak, terimain itu namanya buat apa berumah tangga, bener nggak? Tiap hari kalau dikasih duit tapi masih cinta aja, cerai lagi begitu mah. Tolong benar. Cuma ditaikin doang, rugi amat jadi waduh loh. Masih demen aja malah begitu, umpamanya. Saya kagak setuju itu. Apalagi bini disuruh beranak. Bini kabeh agak boleh, haram. Iya, enakin lo, cenderung punya lo. Cuma agak capek gue netain anak. Bener gak Bu? Tapi jadi ngomongnya lah. Terus sewot, pasti banget perempuan, kasihan perempuan ibu ya. Kata Nabi, di neraka paling banyak perempuan. Tapi bukan perempuan sini, amin. Perempuan sini masuk surga semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Kapan maunya? Jangan ngomong sekarang, repot. Nanti ya. Nanti. Nah ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa nih? Udah 10:30. Gimana ini? Kalau saya ngomong aja saya ditipukin. Terus ini nih. Terusin. Ini jangan pulang ya. Sampai subuh ya. Lagi emang yang terama saya dong dewek. Ada saingannya nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Paling banyak di neraka perempuan, tapi kata Nabi lelaki juga kagak sedikit.
Jadi seimbang, lelaki banyak, perempuan. Tapi bukan lelaki sini, bukan perempuan sini. Lelaki perempuan Israel. Lelaki sini, perempuan sini. Masya Allah, ahli surga semua. Dikubur nggak ditanya lagi sama malaikat, kagak ditanya kayak orang-orang. Kalau benar kagak percaya. Mati coba mati, kalau benar mati kan mati. Nggak bakal ditanya orang sini bakal mati. Sebab amilnya pintar. Kata amil, biar laki lu udah ditanya, bungkus pakai kain bekas. Jadi kalau dibungkus kemarin pakai kain rombeng, kain bekas, pas mungkar nakir nyampe, kata mungkar nakir, kan ini kayaknya pada robek kan, udah pada hitam begini, mayat lama kali ya. Terus Yuli jangan ditanya, liwat kagak ditanya, nanya-nanya aja yuk, gitu. Tuh, Bu. Kalau pengen mati kagak ditanya, mereka bukan akhir wasiat dari sekarang. Nah, kalau gua mati jangan beli kain putih yang bagus-bagus. Cari kain putih orang mati gua lama, buat bungkus gua. Maksud mak apa mak? Maksud bapak apa? Itu rahasia gua. Lu jangan tahu apa-apa. Tujuannya supaya kagak di. Beritanya Bu, Masya Allah. Jadi kudu banyak bersyukur ibu kepada suami. Insya suami juga capek. Capek apa ya? Ya Pak, dari ini capek nggak Pak? Ya orang nyari sampai capek, tapi kerja mah kagak. Dicari di samping dibuangin capek. Kerja dagang ya Pak ya. Berantem sama orang. Buat belain siapa? Istri. Makanya nanti nih ibu semuanya di surga, suami dan istri yang saling cinta, saling setia bakal jadi pengantin baru lagi di surga nanti. Kata lakinya, saya mau Pak Ustaz ketemu lagi mau diri saya, karena galaknya minta ampun Pak Ustaz. Ibunya ada saya ngomelin dulu apalagi di sono. Kata Pak di sono udah bakal ngomel. Nanti ibu-ibu kalau di surga, Masya Allah. Bapak-bapak kalau di surga tingginya kayak sekarang. Orang sekarang paling tinggi semeter 60 ya. Ya, 60 cm, 70 cm. Nanti tingginya bapak-bapak di surga kayak Nabi Adam, 30 meter alias 60 hasta, 30. Wajah bapak-bapak gantengnya kayak Nabi Yusuf alaihis. Girang dong, girang. Kok lagu girang sih? Dia pade kan girang kali ya. Oleh asik, aku ganteng gitu Pak. Dia mah aja. Ganteng wajah bapak kayak Nabi Yusuf, tingginya kayak Nabi Adam. Hore begitu, hore. Ibu-ibu tingginya 30 meter. Kecantikan ibu-ibu mengalahkan artis selebritis dunia. Masya Allah. Di surga tidak ada perempuan yang berlemak. Semuanya langsing. Hidungnya gak ada yang pesek melasak lada. Gak ada yang giginya tonggos ke depan, kagak ada. Simpanan juga kagak ada. Yang keteknya bentak kagak ada. Cantiknya para bidadari, senyumannya para bidadari. Bidadari senyum. Cahaya senyum bidadari bisa menutupi terangnya cahaya matahari. Coba kayak apa itu hebatnya bidadari. Liurnya, ludahnya bidadari. Ketika meludah ke bumi, coba misalnya begitu. Sedunia wangi semua. Jajal dari ludah istri bapak. Suruh ludah pagi-pagi. Apa baunya? Pasti bau naga. Tapi bu nanti di surga bidadari pada iri sama ibu, iri.
Kenapa iri? Kecantikan bidadari dikalahkan dengan kecantikan ibu-ibu yang ada di dunia. Amin. Dan ibu nanti berdampingan dengan suami. Kata ibu, oh bapak, saya mau mencari suami lain aja. Jangan begitu bu, jelek-jelek suamimu. Halalan bagi mbak, boleh dibeliin sama bapak, sama emak. Biar jelek juga rajin nyari duitnya, bener gak? Kalau belum maghrib belum pulang, dikasih makan apa aja mau, toge mau, trideki alot doyan, rebun apalagi, pengen tahu agak mau, dimaki-maki sama bininya, lu makan kagak kata bininya, lu makan kagak banget. Ada bini begitu ada, jangan. Kasihan dia, jangan. Laki kan kalau udah begini, kasihan, merungkut kayak itu laki, kayak burung kehujan. Udah ada lagunya dah. Kata gue juga apa bang? Lu lagu aja bang. Duit gue sudah habis, lu mau kawin lagi. Nih gue pengen kontrak bang. Laki udah salah begini, rumput kayak begini. Ya maafin, udah kagak dikurangin ya lu maafin. Minta maaf sama gua, badan udah habis gara-gara lagu kayak tai bang. Domelin kita pak, domelin pak. Habis udah begini mau kemana? Ya mau kemana lagi? Ngepet juga. Na'udzubillahimin. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau laki udah baik, ibu jangan galak ibu. Banyak kan perempuan sekarang salah sih. Laki baik banget, dia brengsek. Kalau laki udah baik, udah jujur, ibu harus lebih hormat, lebih sopan. Kemana aja perlu bilang. Termasuk pergi daerah ngomong bagus. Izin terus izin. HP jangan dikasih kode-kode rahasia, jangan. Kalau abang curiga sama HP saya, reksain bang. Pasti lihat belanja ada. Apalagi saya belanja ada, apalagi dah. Mas Sopi, lagi ini baju. Ya bu ya, ya kan isinya. Mungkin kalau udah tampil lagi apa? Model baju apa yang bagus nih? Ada keluar sekarang baju bini orang. Emang ada itu baju bini orang? Kali bini setan. Itu perempuan tuh. Masya Allah. Ya bu ya. Masya Allah. Begitu kalau suami udah jujur, udah baik, ibu harus lebih hormat, lebih sopan. Kalau perlu tiap Jumat cuci kakinya, cuci. Antara lakinya, ntar pulang bos lu di kaki gua lu. Pernah ibu di kaki suami pernah? Segini banyak belum ada yang pernah. Masya Allah, bahkan ridho suamimu adalah ridhonya Allah, murkanya Allah tergantung murka suamimu. Oh, Ustaz bukan begitu kali hadisnya yang saya dengar mah. Ridho Allah fi ridho walidaini, Ustaz. Itu Allah tergantung ridhonya orang. Itu kalau belum kawin. Perempuan kalau sudah kawin, ridhonya Allah tergantung ridho su. Kalau suami yang ada ridho, neraka lu digoreng. Tapi bapak nggak ridho sama bini, ridho apa ya? Ridho apa? Tapi kita jangan ngomong gini. Udah, lu kalau pulang mau pulang, gue ridhoin. Jangan begitu mati mau berantem lagi. Ya lu gimana orang ya, yang gue mati. Jangan. Katakan aja begini, apapun kesalahan mama, baik yang mama sengaja ataupun tidak kepada papa, sebelum mama minta maaf, papa sudah jauh-jauh hari memaafkan kesalahan mama. I love you mama. Oh begitu. Itu katakan di ulang tahunnya. Suka ulang tahun kan bu? Kalau nenek-nenek mah hidup ulang tahun hidup. Gua kata dia agak pernah ulang tahun, umur gua panjang.
Yang pada ulang tahun pada mati. Bagaimana kalau mati? Bikin umurnya makin banyak, lilin makin gede. Jumlahnya makin banyak. Bener nggak? Nah, kalau udah 60 kan lilinnya 60 biji. Gede-gede kayak gini. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Katanya tuh. Panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia. Kata anak-anaknya. Tiup lilinnya. Ayo. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Bapaknya ngepel. Api morak-morak. Gua agak tiup ulang tahun. Gua tiup. Kalau mau membuka buah. Ditiup juga kebakaran. Kalau bukan masuk rumah sakit mati lama-lama. Maksudnya kalau ulang tahun kalau usah pakai lilin-lilinan nggak usah. Udah rayakan panggil gua suruh ceramah upain 1 juta. Suruh ceramah boleh panggil kiai panggil guru-guru minta dok. Panjang umur sehat banyak rezeki begitu insya Allah. Masya Allah. Berarti ini gue dipatek kalau hujan kagak berhenti mesti ngomong terus ya. Aduh, berarti panitia amplop jangan dilem dulu kalau bicara mah. Iya. Lah, orang katanya kalau hujan belum berhenti terus aja ngomong. Lah kalau hujan berhenti ya subuh. Repot kiai. Waduh. Jangan dilem dulu ya, panitia jangan dilem dulu. Jam 11 kurang 3 menit. 3 menit lagi dah. 5 aja kiai mesen jam biar bayar mahal juga. Masa dulu seksa. Tega amat sih. 3 menit lagi ya, sejam saya ngomong daya, ya Bu ya. Kalau pengen saya teramai nanti udah lagi bulan puasa. Kalau perlu bulan puasa tiap hari dengan saya terus. Buka bersama. Kembali ke Nabi. Nabi didoain sama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nabi doain kita. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Salam sejahtera bagi kami. Kami itu kata Nabi keluarganya, semuanya sahabatnya. Wa ala ibadillahis sholihin. Ustadz, kiai, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang ada di Dongkal. Alhamdulillah, kebahagiaan semuanya. Nah, rupanya malaikat menyaksikan ibu bapak sekalian. Malaikat menyaksikan. Lalu apa yang diucapkan oleh malaikat atas ucapan Nabi? Doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, asyhadu alla ilaha. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar. Kata malaikat, aku bersaksi bahwasanya Muhammad Nabi yang sungguh-sungguh maha kasih sayang sebagai utusan Allah Subhanahu. Malaikat membenarkan keluhuran akhlak budi mulianya Nabi Muhammad. Didoain sama Allah kalau lupa diri, ingat sama kita di Dongkal ibu bapak sekalian. Doanya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Kecil solihin, ingetin dulu ya. Manggil laki gimana? Solihin. Malaikat bersaksi asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Ketika kita nunjuk baca apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kan gitu. Tapi ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ujung apa telunjuk tundukin. Sunnahnya ditundukin. Jangan jegang, baik jegang. Kau jegang enggak?
Kalau paham lain diputar-putar sama dia. Wah, ini biasa konek. Kata dia, Allah hayyun la yamut. Benar sih. Kita menunjuk begini, Allah Maha Esa, tunggal, tiada berbilang. Tapi kita kan daripada di samping dia, kita mau begini, dia begini aja begini. Enak kita sentik, muter aja muter lu. Masya Allah. Kemudian sesudah persaksian para malaikat membenarkan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, sekaligus menyaksikan akhlak luhur budi mulia Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya membaca sholawat kepada Nabi. Apa kata kita? Habis mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sholawat siapa yang ngomong? Malaikat apa kita? Malaikat apa kita? Tadi kan ucapan Allah at-tahiyat, ucapan Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ucapan Nabi apa? Assalamu alayna. Ucapan malaikat apa? Asyhadu wa asyhadu anna. Sekarang kita lagi mengucap juga. Apa ucapan kita? Sholawat. Kata kita bersyukur kepada Allah. Nabi kita diagungkan, dimuliakan di hadapan Allah, bahkan dengan miliaran malaikat. Kita berdoa kepada Allah agar dapat berkahnya Nabi, rahmatnya dari Nabi, lantaran Nabi disanjung setinggi-tingginya. Lalu kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ nengok boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Karena mau kondangan buru-buru ya, nggak pakai kama sholaita. Maaf ya Allah, nggak pakai kama sholaita. Tetap udah laporin mulu ya Allah. Cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, Nabi yang sungguh-sungguh itu membela kita. Kita harus membela syariat ajaran Nabi. Sholat seumur hidup jangan pernah ditinggalin. Insya lagi sehat sholat, meriang-meriang dikit sholat terus. Kalau wudhu tanpa meriang tayamum. Lagi meriang sholat justru khusyuk. Usolli pada subhi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata lakinya ya bingung mati lah. Sholat terus, jangan ditinggal. Sebab itu perintah sholat, perintah teristimewa, tertinggi dari semua ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita umatnya. Alhamdulillah. Sesudah Isra subuh di Mushola Al-Mukhlisin, jangan sampai kesiangan, jangan sampai kosong. Isi ini mushola, pasti ntar nih subuh rumah-rumah orang akan muat nih. Bener gak? Ke rumah-rumah nih akan muat. Insya Allah. Yuk sebagai penutup kita sholawat lagi kepada Nabi supaya kita diakui sebagai umatnya, oleh Allah diakui sebagai hambanya. Nanti akhir hayat hidup kita semuanya husnul. Baru tuh kalau sudah husnul khotimah dapat stempel, engkau adalah hambaku, kata Allah Subhanahu. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Yuk rame-rame. Antal yawmaz zinam isfa'lana ya
Lagi. Antal murtaja yaumal sinan isfa'lana ya. Angkat tangannya. Isfa'lana ya habibana. Isfa'lana ya habibana. Laka syafa'at ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi. Syukran. Wadumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.